Matinya itu di penyaliban ya, disalib ya. Itu benar ya? Oke, aku jelaskan. Boleh. Yesus itu, ya, kalau bicara kematian, kok tarik-tarik nafas gitu kayak narkobaan aja kau lihat. Mana ada gue narkoba? Siap, siap. Jangan tarik-tarik gitu, nggak enak kita lihat. Allah, Allah. Ya udah gue mute dulu. Oke. Ya. Kalau di dalam Kristen, untuk melihat kematian Yesus, tidak bisa kita melihat dengan mata buta begitu saja. Tetapi di situ dijelaskan, apa ini? Beri suara apa mau diberi? Oh, sorry, ini punya kalian ini ya. Ya. Di situ, alah. Di situ dijelaskan bahwa ada dua sisi. Yang pertama sisi dalam kubur, yang kedua sisi luar kubur. Kenapa harus ada dua sisi? Itu merujuk kepada kisah Yunus. Yunus juga ada dua sisi, sisi dalam ikan, perut ikan, dan sisi luar ikan. Kan begitu ya. Karena Yesus sendiri mengatakan tandanya itu apa Tuhan? Katanya seperti tanda Yunus di Lukas 12 kalau nggak salah 40. Nah, kemudian kita lihat ketika Yesus di kayu salib, betul dia menyerahkan nyawanya. Tapi bagi Tuhan dia bukan mati tapi tertidur. Kenapa? Yohanes 10 ayat 17-18 mengatakan apa? Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bagaimana kita menggambarkan itu seperti orang tidur. Ketika kita tidur kan nyawa kita seakan-akan. Kita kan tidak tahu lagi kita bagaimana posisi kita. Kayak orang mati. Dan ketika bangun nyawa kita kembali lagi kan seperti itu. Gambarannya. Kemudian di buah ayat 18-nya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Artinya Yesus tidak pernah mati dibunuh. Ya, jadi dia menyerahkan nyawanya. Nah, setelah dia diturunkan. Manusia di luar goa melihat Yesus memang udah mati. Karena kita adalah kumpulan manusia luar goa. Setelah masuk ke dalam goa, pintu kubur ditutup, plek. Maka kejadian Yunus lah yang terjadi di dalam kubur itu. Yesus bangun, dia tidak mati. Silakan. Mikmu, di mute itu, buka dulu. Oh iya. Jadi Yesus itu tertidur di kayu salib gitu ya? Kalau dari segi Yesus ya tertidur. Kalau dari siap. segi kita manusia mati. Oke. Ya udah. Dari segi Yesus tertidur. Nah, pertanyaannya sekarang ini pertanyaannya yang perlu Lai jawab. Kok bisa-bisanya hukum Taurat itu dibatalkan dengan cara penyaliban yang hukum Romawi gitu? Kok bisa-bisanya itu, Lai? Silakan. Oke, aku jelaskan. Ya. Salib itu yang di salib Yesus itu kan kita katakan salib Romawi. Sebenarnya orang Yahudi juga salibnya hampir sama. Dan yang menghakimi yang pertama di sini kan penghakimannya. Penghakiman Romawi melalui Pilatus. Saya tidak menemukan kesalahan pada orang ini katanya. Maka Pilatus cuci tangan. Kemudian yang terjadi adalah penghakiman rakyat. Rakyat apa itu? Orang-orang Yahudi, Taurat dan ahli Farisi. Karena mereka tidak senang dengan kehadiran Yesus. Itulah sebabnya lawan orang benar itu adalah kaum agama. Ketika Yesus datang mereka kan tidak nyaman. Maka mereka, bukan karena perbuatan baik kami melempari engkau. Tetapi karena engkau sekalipun manusia menyetarakan diri dengan Tuhan. Itu di Yohanes 10 ayat 33-34. Ya. Jadi ketika dia mati di kayu salib. Di dalam hukum Israel, kayu salib itu adalah tempat terkutuk, ya kan? Di dalam hukumnya Tuhan, tempat terkutuk itu adalah alam maut, karena tidak satu pun yang bisa keluar dari sana. Itulah sebabnya Yesus harus mati di tempat terkutuk, agar dia bisa mengalahkan kutuk. Nah, kita kan mati karena dikutuk Tuhan. Disuruh si Adam keluar dari sorga itu, baru dibilang bahwa engkau akan mati pada hari engkau memakannya. Dan akhirnya kita semua mati. Itulah kalau dalam Kristen dosa waris. Ya, bukan dosa perbuatan. Silakan. Tapi belum menjawab lah. Apa mungkin ya di dalam hukum Taurat itu mungkin ada nggak korban penghapus dosa itu, misalnya contoh kayak domba atau kambing, caranya tuh disalib gitu. Salibkan domba ini maka dosamu ditebus gitu. Ada nggak hubungannya itu ke sana ya? Karena dari tadi jawabannya belum ada sih. Coba. Oke. Kebiasaan kalian sampai hari ini tidak berubah.
Dijawab bagaimanapun selalu bilang tidak ada. Bedakan tidak puas dengan tidak ada. Ketika saya berbicara itu sudah menjawab. Sampai kapanlah kaum keledai ini cerdas? Sampai hari ini belum pernah kurasakan itu. Mau Zulkifli, mau hantu belau, nggak ada itu. Ya, oke, saya jawabkan. Apakah ada dibilang domba itu disalib? Memang domba nggak disalib. Karena domba itu hewan tapi disembelih. Penyembelian hewan korban itu kapan terjadi? Ketika zaman Abraham. Ketika si Ishak mau disembelih, diganti dengan domba. Tapi andai kata Ishak disembelih, tentu Yesus juga disembelih. Tapi karena domba itu adalah hewan disembelih, maka Yesus tidak disembelih lagi. Kenapa Yesus tidak disembelih? Karena kutuknya orang Kristen itu bukan berada di pada potong leher atau disembelih. Kutuknya orang Kristen itu di dalam alam maut. Kutuknya orang Yahudi itu disalib. Jadi dia harus mengalahkan kutuk itu. Sesuai Kejadian 3 ayat 14. Silakan. Iya, Kejadian 3:14 juga kita nggak melihat ada salib itu lambang kutuk ya, karena gantung. Gantung itu kan leher ya lah ya. Kecuali lambangnya kekristenan itu tali tambang, nah baru digantung. Cuma kan ini lambangnya salib ya. Jadi kayaknya Yesus ini lebih baik, alangkah lebih baiknya itu dibilang dia membatalkan hukum Romawi daripada hukum Taurat gitu. Taurat nggak pernah bahas salib soalnya lah itu. Silakan. Ya. Di Galatia 13 ayat 13 kan ada dikatakan, ya. Kenapa dia menjadi salib? Ya kan begitu. Di dalam Yahudi itu salib mereka ya begitu di sebatang kayu. Sama aja. Tidak ada yang berubah. Di perjanjian lama juga demikian. Cuman kalimatnya dibilang digantung di sebatang kayu. Mana bisa batang kayu aja lurus. Mau digantung gimana? Artinya dia dipaku. Karena itu memang hukum dari zaman dulu kala itu. Maka kedaman Romawi juga begitu. Maka dibilang di Galatia 13 ayat 13, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Karena memang bagi orang Yahudi, orang-orang yang disalib itu orang-orang terkutuk. Penyakitnya hanya dua. Pertama melawan menyamakan diri dengan Tuhan, itu yang paling penting. Makanya Yesus mau dikejar. Apa alasan Yesus mau disalib? Karena dia sekalipun manusia menyamakan diri dengan Tuhan. Baca perjanjian lama, kenapa orang disalib? Karena menyamakan diri dengan Tuhan, tidak boleh. Atau menghujat Tuhan. Silakan. Hei. Nah ya, ini ya kita main data sekarang. Ini contoh hukum gantung tuh. Tali tambang dia, tali tambang bulat ini digantung ya, tuh Besarkan digantung. dulu Kalau gambar udah digantung nggak dipaku. Kalau digantung dia nggak dipaku gitu. Sebentar dulu, besarkan dulu gambar si Kores, tidak kelihatan. Nah contoh ya ini menunggu giliran hukum gantung tuh. Siap. Nah, ini kalau hukum salib begini bentuknya dia. Nah, ini salib tuh. Nah, ini Yesus ya, salib tuh. Dia nggak digantung, lehernya nggak pakai tali tambang. Gitu loh. Makanya alangkah lebih baiknya, ini saran dari Kores ya. Yesus itu membatalkan hukum Romawi. Karena penyaliban itu nggak dikenal dalam Yahudi. Ya mau misalnya mau dikutuk ya silakan, tapi kan Yesus jatuhnya pakai hukum Romawi gitu. Oke, kutukannya kembali kepada Romawi, bukan. Kok mati? Kores itu mati. Ada. Oh silakan, punya aku mungkin nggak mungkin punya. Ya silakan. Ya. Halo. Jadi kita lihat lagi di sini ya. Cek masuk. Silakan. Udah masuk suaranya? Sudah. Oke, Lae perhatikan. Lae perhatikan. Ini hukuman salib ya, kayu tuh, kayu. Nah, ini hukuman salib tuh, kayu dia. Di kayu. Lehernya nggak diapa-apain lehernya. Ini hukuman gantung. Hukuman tali tambang. Nah, ini Yesus yang patah lehernya atau tulang-tulang tangan sama kakinya gitu. Domba-domba penebus dosanya Yahudi kan gitu lah. Jadi alangkah baiknya lah Yesus itu membatalkan hukum Romawi, bukan hukum Yahudi, apalagi hukum Taurat. Karena Yesus menggunakan cara
penyaliban gitu. Silahkan. Oke, terima kasih. Sebentar membalikkan kamera. Ini, tunggu ya. Kubalikkan dulu kameraku. Mana susah kali. Sekarang kamu lihat Kores apa arti gantung. Besarkan dulu gambarku, my bro. Ya. Nah, kita lihat di sini arti gantung. Gantung itu artinya sangkut atau kait. Ini ya. Ada lagi bergantung. Ya, bersangkut, berkait segala macam. Menggantung, bergantung, menggantung, menggantung, tergantung. Sudah disangkutkan pada, terpulang kepada, bergantung pada, berhubung erat. Jadi dia bergantung pada. Bergantung pada apa? Pada sebatang kayu. Kalau orang dipaku, itu kan bergantung. Paham ya? Bukan dibilang gantung diri. Bedakan gantung diri dengan ini, tergantung. Nah, maka Galatia 3 ayat 13 itu kan jelas. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjalani kutuk, menjadikan kutuk sebagai karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi digantung di situ bukan seperti kau menggantung buah, tapi sesuai kosakata bahasa Indonesia, tergantung itu artinya apa? Sesudah disangkutkan pada atau terpalang kepada. Ini bahasanya. Kita gunakan KBPI ya. Oke, silakan. Apalagi yang mau kau tanyakan? Nanti gantian ya. Setelah Iya. Nah, lihat lah tuh ya. Nah, ini crucifixion. Nah, crucifixion Indonesianya hukuman salib, kan gitu. Tuh, ini crucifixion. Tuh, nggak ada yang digantung-gantung crucifixion. Oh, tuh. Salibnya mewah nih. Tuh, lihat. Oh. Tuh, ini crucifixion tuh. Yesusnya nggak pakai celana. Nah, terus kita, ini hukuman gantung. Nah ini hanging law namanya. Beda lah. Makanya kembali lagi lah. Jangan terlalu ini. Nah ini jatuhnya apa kalau di Kristen? Ini disalib atau digantung ini? Disalib. Ini disalib. Kalau disalib kenapa lambangnya Kristen kok bukannya tambang, malah kayu palang? Ini loh. Susah banget. Masa susah dimengerti yang seperti ini. Maka dari itulah balik lagi pertanyaannya, kok bisa-bisanya hukum Taurat dibatalkan hukum Romawi kayak gitu? Yahudi itu dia tidak punya death penalty-nya ya. Kalau kita lihat Yahudi ini ada di death penalty. Nah kita buka ini ya, tunggu ya. Kita buka Sefaria. Terus kita buka capital punishment namanya. Dor. Koresnya kena peringatan. Karena dia menampilkan gambar-gambar yang tadi itu. Iya, kesalahannya. Iya, selamat siang Bro Rudi, apa kabar? Assalamualaikum Bang Zuma. Oh, selamat siang Pak Iwan. Bye, Bang. Iwan. Kadang Budi namanya. Iwan lagi. Sama gue Ganti-ganti Budi kan nama. dulu sama gue. Kena ganti-ganti emang dari dulu kok lu sama gue gimana sih? Perasaan Ganti-ganti. masuk ke channelku kemarin Iwan kok nggak salah. Nggak pernah gue ganti-ganti Ke nama gue. TikTokku. Nggak pernah. Bukan Lu pengamat nama debat gua, mungkin nggak Bang. pernah. Pengamat debat Bang. Bukan. Gimana? Itu tadi betul, gue terusin aja dari Kores itu. Di punishment itu dikatakan Yesus itu nggak digantung bro, dipantek. Lu nggak tahu arti makna gantung sama pantek? Coba, Jangan bilang jelasin sama gue. pantek-pantek sama orang Padang. Jangan Bukan bilang pantek-pantek sama dong. orang Padang. Pantek. Waduh. Santai, slow. Begini. Sudah ya. Yang namanya digantung Kores- dengan yang Kores dipantek itu resmi. tangannya Ini bolong. suara apa nih? Bising kali. Suara apa tuh? Enggak. Terus. Kok suaranya double? Suaranya double ya? Iya, suara Bang Budi double. Ini Oh, ada suara Kores. dari Aduh, double. maaf. Ya, lanjut. Aduh, maaf. Gambarnya Ini terlalu Kores apa? gambar. Iya, datanya terlalu keras ini buat TikTok Iya, pun iya. bahkan nggak bisa gitu loh untuk menerima ini ya. Nah kita buka ini ya, tunggu, kita buka dulu kameranya.
Yang berapa nyok akun kok Kores? Banyak kali. Harus dong, karena TikTok tuh lembek ininya. Wih, apa namanya? Kalau keluarin data dikit, Baper TikTok oh, baper. apa ya? Stoning, killing, nah, gitu ya. Stoning, killing. Nah, kita buka dulu ini datanya. Ini ya. Nih di Mishnah Sanhedrin, Yahudi itu mempunyai hukuman mati mereka sendiri gitu. Kita lihat di sini. Abre, Mishnah Sanhedrin 7. Ini adalah hukum agama Yahudi tentang hukuman-hukuman mati yang akan diberikan gitu. Ada 4. Pertama lihat. 4 types of death penalty. 4 jenis hukuman mati diberikan melalui mahkamah, melalui sidang, with which those who committed certain transgression, yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu akan dieksekusi. Mereka adalah diatur sesuai dengan tingkat kesakitannya. Yang pertama rajam, stoning. Yang kedua burning, dibakar. Yang ketiga killing by decapitation, dipenggal. Yang keempat strangulation, dicekik. Mana salibnya ini gitu? Nggak ada salibnya ini. Domba juga, tadi Lae udah mengaku ya, tidak ada domba-domba Yahudi itu yang disalib cara menebus dosanya gitu. Lalu kemudian Lae juga mengaku di Torah itu adanya digantung, bukan disalib. Ya udah fix. Yesus ini membatalkan hukum Romawi, bukan hukumnya sama sekali gitu. Silakan Lae. Oke. Ntar ya. Ya. Gambar salib sebentar, aku cari dulu. Kau tadi punya gambar salib, bisa kau tunjukkan? Halo Kores. Ini. Iya ini ada nih. Nih. Ya. Nih. Kau lihat itu tangan kan dipaku, Kores. Ya. Ya. Tangan dipaku di situ. Menurutmu tergantung nggak dia? Karena dipaku itu tergantung, Kores. Ya, jadi gantung itu jangan kau kira lehernya jadi gantung, enggak. Ketika kau dipaku, paku itu menahan kau, artinya kau tergantung-gantung di atas kayu itu. Pahami dulu itu, Kores ya. Nah, di zaman dahulu, zaman Yahudi memang ada dikatakan mengenai sebatang kayu itu, digantung pada sebatang kayu. Memang ada, Kores. Aku lagi cari ayatnya tapi belum ketemu, nanti bisa ya. Bentar ya, sebentar. Ulangan 21 ayat 22. Nah, ulangan 21 ayat 22, sebentar. Wah, dibantu. Ulangan 21. Nah, informasi aja Pak Kores. Biar cepat. Ulangan 21 ayat 22. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu dia hukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Nah, inilah hukuman mati di orang Yahudi zaman dulu itu. Ya Kores ya, biar kau tahu. Jadi ketika seorang digantung itu, Kores, contoh saya dipaku lah ini tangan saya, kan tergantung saya di situ, Kores. Nggak harus digantung dengan tali. Kalau nggak percaya kau, bisa kita buktikan. Kupantek kau di atas kayu, itu menurutmu tergantung atau gimana? Tergantung. Karena ada kaitannya, kan aku bukakan bahasa Indonesia KBBI tadi. Ya, oke. Membatalkan Ulangan berapa? Ulangan berapa? 21 ayat 22 itu sampai 23. Ulangan 21, oke. Terus? Udah. Lanjut. Makanya ayat 23 dikatakan sebentar. Makanya ayat 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malam pada tiang itu. Makanya Yesus kan diturunkan dari tiang itu ya. Nah, perhatikan Kores. Apa tadi mau aku bilang gara-gara kau apa kan dia. Oke. Hukum Taurat yang dibatalkan Yesus, bukan hukum salibnya yang dibatalkan. Ingatlah kau ya, sudah kujelaskan. Hukum Taurat yang ku maksud itu Pak Ibrani 10. Bahwa darah hewan itu tidak berlaku lagi. Karena darah Yesus tertumpah bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, penebusan dosa. Baca saja Matius 26 ayat 28 itu. Jadi bukan salibnya Kores. Tapi kalau kau tanya tadi kan, kenapa dia harus mati di kayu salib? Aku jelaskan. Karena kayu salib itu di Galatia 3 ayat 13 dikatakan adalah tempat terkutuk. Yesus mau mengalahkan kutuk.
kalau Yesus langsung misalnya Yesus dipenggal kepalanya, artinya dia kalau dipenggal membunuh. Kalau Yesus dirajam, artinya Yesus berzina, ada dosa. Yesus tidak ada dosa, maka dia disalib. Disalib kenapa? Kau baca yang disalib itu bagaimana? Menghujat Tuhan. Apa hujatan Yesus? Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Maka apa kata orang Yahudi? Sekalipun kau hanya seorang manusia, kau menyetarakan diri dengan Tuhan. Maka mereka menganggap Yesus sudah menghujat. Nah itu dia tahu, biar kau tahu Kores. Silakan. Lae, kalau menghujat itu dirajam. Dirajam itu. Ini ada ya datanya, tunggu ya. Itu. Nah, ini Imamat 24 nomor 16. Nih. Halo, selamat siang semua. Tera, apa Siang kabar, juga. Tera? Baik, lelah dan tampan seperti biasa. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu. Ada disalib di sini lah. Ini Imamat 24 nomor 16. Terus yang di sini juga digantung di kayu. Ini kan ya, ini punya Yahudi nih. Dua. If a man commits a sin which is sentenced to death and is put to death, you shall hang him on a pole. A pole itu apa sih? Tiang kan? Tiangnya tuh kayak gimana nanti kalau hukuman gantung? Begini lah. Nih, tunggu mana dia? Dor. Yesus di sini enggak? Kan enggak. Yesus di kayu biasa. Ini terlalu mewah untuk Yesus. Dibilangin Yesus itu matinya menggenapi hukum Romawi. Gak bisa lari kemana-mana. Orang menghujat Tuhan dirajam, bukan disalib. Gak ada bahasa Yahudi disalib, itu gak ada. Crucifixion itu pure datang dari Romawi. Nih aku kasih lagi datanya. Siapa sih orang yang pertama kali menggunakan hukum crucifixion? Nah ini, probably originating with the Assyrian and Babylonians. Ini orang Suria sama orang Mesir yang pertama kali. Terus di bawah sama Alexander the Great, orang Yunani. 400 tahun sebelum Masehi. Kok bisa-bisanya difitnah Yahudi punya hukum salib? Salib punya Romawi. Udahlah, diterima aja. Yesus itu menggenapi hukum Romawi, bukan hukum Taurat. Makanya nggak ada kesinambungannya antara salib dan Taurat, gitu loh. Ya, udah itu aja sih paling. Thank you. Anda paling lah bertanya sama Islam. Ku jelaskan. Oh, nggak ada. Sabar dong. Ku jelaskan dulu. Kamu lagi-lagi Kores tidak ada kemajuan pikiran. Tadi kamu tanya kenapa Yesus disalib. Ya kan? Aku sudah jelaskan. Hukum Taurat. Yang kenapa dibatalkan sudah ku jelaskan. Kalau dulu orang itu sesuai hukum Taurat, pengampunan dosa itu dengan mengorbankan hewan. Itu dilakukan setiap tahun, sudah ku jelaskan. Maka Yesus hanya sekali untuk selamanya. Tidak perlu tiap-tiap tahun mengorbankan hewan. Sudah paham ya? Sekarang kau bertanya lagi, kenapa Yesus harus disalib? Sudah kujelaskan, Galatia 3 ayat 13 mengatakan, itu tempat terkutuk. Bukan karena disalib itu dia membatalkan hukum Taurat, tidak. Kan sudah kubilang, Matius 26 ayat 28 sudah jelas darahnya yang tertumpah. Paham dulu kau itu. Kau bilang kan membatalkan hukum Taurat, yang mana? Darah tertumpah itu adalah peristiwa penyalipan. Mulai dari Yesus ditangkap sampai Yesus dicambuk, ditombak, kan darah itu mulai menyetes. Pahami dulu. Nah, sekarang kau tanya, berarti Yesus membatalkan hukum Romawi. Gimana sih kau nih? Oke, kau bilang hukum Romawi itu salibnya yang seperti Yesus itu. Itu bukan dibatalkan, salib itu enggak dibatalkan. Yang Romawi itu, hukuman Romawi tidak pernah dibatalkan Yesus. Yang dibatalkan Yesus Taurat. Bukan dengan kau bilang disalib Romawi, tapi darahnya tertumpah. Sudah. Nah, kenapa dia harus disalib? Kan pertanyaan lain. Karena dibilang Paulus di Galatia 3:13, terkutuklah orang yang mati tergantung di kayu salib. Udah? Bagaimana teknis menggantung? Kores, kalau nggak percaya aku paku kau di kayu, pasti kau tergantung. Tergantung itu bukan harus leher.
Aduh, contoh kau menggantung pakaian pakai apa? Hanger. Karena ada tempatnya kau gantung. Kalimat gantung di sana begitu. Nah, jadi yang kau pahami, jangan hukum mati itu hukum gantung digantung. Bukan begitu, Kores. Ya. Arti digantung, kalau orang disalib, kalau salib Romawi kan begini. Kalau salib Yahudi kan begini. Tangan ini bersilang di paku. Kalau salibnya Allah SWT bagaimana ya? Lupa aku. Tangannya dipotong, pokoknya ada juga salibnya. Gitulah. Jadi Kores, kenapa tidak kau bilang sekalian? Budi, jangan asal ngomong lo. Budi diam. Slow. Yang tidak namanya disebut jangan bicara. Ini udah perjanjian lu. Biarkan sang debater dulu ngomong, yang lain tuh diam dulu. Silakan. Nah kan inilah kalau dipancing semua jadi ribut. Tenang, saudara. Saya saudara, tenang. Lanjut Pak debater. Aku lanjutkan. Nah, jadi kalau mengenai salib itu, sekalian aja langsung kubahas dalam Islam karena aku giliran bertanya lagi kan. Di dalam Islam ada 2 salib. Yang pertama salib Fir'aun kepada pengikut Musa, ya. Kepada para pengikut Musa. Yang kedua adalah salibnya Allah SWT. Salibnya Allah SWT itu kepada siapa? Orang-orang yang melawan Allah dan Nabi, Rasul, juga membuat kerusakan di muka bumi. Tetapi prosesi salibnya sama dengan prosesi salibnya Fir'aun. Apakah Allah SWT mengadopsi salibnya Fir'aun? Harusnya Allah lebih dahulu daripada Fir'aun. Tetapi fakta pahit di dalam Al-Quran, Fir'aun lebih dahulu mengeluarkan hukum salib, baru diikuti oleh Allah SWT. Sekarang kau jawab, Kores. Kenapa Nabi Isa mau disalibkan? Apa kesalahannya? Silakan. Oke, kita akan bahas ke Islam udah masuk ya, karena ya memang nggak bisa dibantah lagi gitu loh. Pertama, dibilang ya Yesus itu menebus dosa karena nggak ada domba-domba dan juga sapi-sapi yang bisa menebus dosa lagi, kan gitu dibilang ya. Kores. Nggak, ya. Izin Kores. Kita sekarang sudah masuk Kau ke udah pembahasan dipotong. Islam. Sebentar. Iya tadi kan ya lain kan tadi bahas setengah-setengah dulu. Enggak. Sementara kau dari tadi enggak ada aku bicara Islam. Ketika kau suruh Lah, aku tadi? bertanya giliranku, loh, iya harus dong karena kan sudah giliranku menjawab dan bertanya. Ya udah gua respon dulu, baru gua akan ke Islam. Tadi kan pertanyaannya gua udah tahu tuh. Sebentar, kalau kau respon, aku respon lagi. It's for free. Terserah nggak apa-apa. Yang penting kan ada kata silakan. Gua slow kok gua. Enggak usah. Enggak gantian. Inilah yang tidak kusuka dari pendebat Islam, tidak pernah memegang janji. Saya tidak ada bicara Islam. Halo. Bahas dulu yang tadi gua jawab gitu loh, ngapain? Gak usah lagi Kan kau udah jawab. Kores. Aku nanti kau Kores. terakhir gak ku jawab. Kores itu kan udah dijawab oleh Pak Rudi tadi. Sekarang situ lagi gitu, ditanya balik langsung tanggapi Pak. Silakan. Ya udah, oke. Ini gua jawab ya yang soal Firaun Mesir ya. Firaun Mesir soal salibnya. Pertama kita pahami dulu. Nah, memang salib itu pertamanya dari Mesir gitu loh. Ini Babilonia. Babilonia itu kan Babilonia Irak sih. Tunggu mana tadi data gua? Salah. Datanya di sini ya. Nah, ini tuh memang Mesir gitu. Allah itu tidak mikirin prosesi yang dibikin oleh manusia. Manusia bikin apa ya udah silahkan itu, karena itu kepaganan yang punyanya gitu. Itulah kenapa dalam Islam tidak ada hukuman salib. Allah tidak menggunakan itu. Nah, contoh misalnya di mana tadi ya? Nah, ini ya, tuh. Assyria, Suria dan Babilonia gitu. Babilonia deng, Irak deng. Nah, terus salibnya Mesir seperti apa? Persis sama dengan apa yang diimani oleh Lae. Itu ada di sini. Nah sini nih persis tuh. Nah ini ya Mesir ya. Ini salib ini dari ancienthebrew.org gitu. Tuh Egyptian. Besarkan dulu gambarnya, besarkan. Tuh lihat tuh. Halo, besarkan gambarnya. Tadi bisa. Nah nih ini pertama Egyptian 2000 tahun sebelum Masehi ya. Ini bentuknya kayak begini. Kanaan. Salib itu dari Kanaan gitu loh. Nih lihat di Hebrew angka tambah XXXXX. Tuh Phoenician, Greek, lihat Greek nih Greek, ini Greek ya. Salib lagi dibilangin nggak percaya. Ini ancienthebrew.org loh. Awal mula penggunaan salib. Selamat datang di kebenaran.
Masa mau dibilang dari Yahudi? Gimana caranya? Yahudi nggak ada domba disalib. Yahudi nggak ada salib tempat terkutuk gitu. Nggak ada Yahudi mempunyai salib Yahudi, nggak ada gitu. Jadi jangan ke sana. Nah, ketika salib itu digunakan oleh Firaun, ya udah. Allah itu apa? Membiarkan kelar perkara. Gitu loh. Ya, perkara udah beres ya. Jadi jawabannya tidak ada sama sekali untuk kekristenan. Sekarang kita ke Islam. Mengenai Islam, kenapa Nabi Isa mau disalib itu kita bisa baca di sini. Tunggu ya. Di Ibnu Katsir. Tunggu, ini Anisa Sebentar dulu, Kores, tolong 158. buka salib tadi. Salib apa tadi Firaun, Apa? aku mau lihat. Kenapa sih Apa itu dipotong-potong? salib tertua? Apa sih? Tidak, aku tadi lupa melihat gambarmu. Salib Ini, yang kau ini. tunjukkan tadi, mana salib Firaun Ini. yang kau bilang? Ini Ada Egyptian tulisan 2000 tahun Firaun sebelum di situ. Masehi. Ini nih, tuh. Ini. Ya, sebentar. 2000 tahun sebelum Masehi. Iya. Ya, oke, silakan. Pegang ya. 2000 tahun sebelum Masehi itu salibnya Cakep. dari Mesir. Siap. Ah. Ini yang Kanaan gak dibahas, yang Kanaan. Ini. Mana Kanaan? Tahun berapa Ini itu? bawahnya. 2000 tahun sebelum Masehi juga. Oh. Oh, sama. Berarti Sama ya? sumber daripada salib itu 2000 tahun lebih 1 hari, mana yang lebih dahulu? Mesir atau Apa tuh? Kanaan? Nah, sama mereka punya tanda salib yang sama, cuman Kanaan yang lebih menyerupai kekristenan. Kanaan. Oke. Ya. Sip ya? lanjut. Silakan Oke, sekarang ke thank you. Islam. Ya. Oke, sekarang ke Islam. Nah, nih di dalam Anisa 158 Ibnu Katsir dijelaskan. Tunggu, gua buka dulu. Nah, ini. Ctrl F. Nah ini ya, gue cari dulu awalnya itu. Oh, panjang banget. Nah ini. Nah ini. Tersebutlah bahwa di antara kisah mengenai orang Yahudi, semoga laknat Allah, murka, kemarahan dan siksanya selalu menimpa mereka, yaitu ketika Allah mengutus Isa anak Maryam alaihi salam dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan petunjuk, mereka dengki kepadanya karena ia telah dianugerahi Allah kenabian dan berbagai macam mujizat yang cemerlang. Di antara mujizatnya ialah dapat menyembuhkan orang yang buta, orang yang terkena penyakit supak, dan menghidupkan kembali orang yang telah mati dengan seizin Allah. Mujizat lainnya ialah dia membuat patung dari tanah liat berbentuk seekor burung, lalu ia meniupnya, maka jadilah patung itu burung sungguhan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, lalu dapat terbang dan disaksikan oleh mata kepala orang-orang yang melihatnya. Banyak pula mujizat lainnya sebagai kehormatan baginya dari Allah. Hal tersebut dilakukan oleh Allah melalui kedua tangan Isa alaihissalam. Akan tetapi sekalipun demikian mereka mendustakannya, menentangnya, serta berupaya untuk mengganggunya dengan segala kemampuan yang mereka miliki, hingga hal tersebut membuat Nabi Allah Isa alaihissalam tidak dapat tinggal satu negeri bersama mereka. Jadi ada dua ya. Pertama karena mereka dengki, dan kedua mereka itu mendustakan, menentang, dan berupaya mengganggunya. Itu alasannya. Selamat datang di kebenaran lain. Silakan. Aku mau bertanya sama kau. Boleh. Di luar firman Tuhan, apa namanya? Dongeng atau apa? Di luar firman Tuhan ada hadits dan juga ada atsor. Apa itu? Jelaskan. Atsor itu perkataan sahabat. Kalau hadits perkataan Nabi. Kalam perkataan Allah. Oke. Mm-mm. Ya, kalau bukan perkataan Nabi, bukan perkataan sahabat, bukan perkataan Tuhan, namanya apa? Dongeng kan? Dongeng. Ya, kau buka Ibnu Katsir itu, iris telingaku ini kalau ada perkataan Muhammad seperti itu. Iris telingaku ini kalau ada perkataan para sahabat seperti itu. Itu Ibnu Katsir melebihi Tuhan. Tafsir Allah yang kok. kau lihat itu baca surah 4157, melebihi Ya, Tuhan.
Kau baca baik-baik, bahkan dia bisa mengatakan itu terjadi peristiwa di Raja Damaskus. Kau buka, berarti kau sedang bicara dongeng. Kau cari di mana ada hadis mana yang bercerita tentang bahwa Isa itu mau disalib gara-gara itu. Dan ada Raja Damaskus pergi, mereka melapor, baca itu semua lengkap. Yang kau baca itu udah aku baca dari dulu, dongeng. Kau akui kan, itu Nabi tak ada berbicara seperti itu. Baca. Sekarang kau bilang tidak ada salib Allah SWT. Tunggu dulu. Oh belum ya, Jangan udah kau silakan. potong-potong. Alah, kau tadi bicara aku diam saja. Kecuali kau tanya yang mana, ku jawab. Kau baca surah 5. Buka dulu surah 5 ayat 33. Biar kau tahu bahwa Allah SWT punya hukum salib. Yang ditiru daripada Fir'aun. Makanya aku bingung kalian ini tetap belum paham kitab suci kalian. Sok-sok bicara Bible. Surah 5 ayat 33. Ingat ya, aku sopan. Aku bilang ayat, tidak aku bilang nomor. Tidak aku bilang 5 bagi 33, enggak. Karena 5 bagi 33 bukan isinya sesungguhnya, tapi angka. Aku sopan, tidak kayak kalian. Surah 5 ayat 33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, yang demikian itu sebagai satu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat. Mereka beroleh siksaan yang besar. Sekarang kita buka salib daripada Fir'aun. Ya, sebentar. Fir'aun. Surah 7 ayat 124. Demi sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dan bersilang secara bertimbal balik. Kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya. Sama dengan salib Allah SWT. Jangan kau ngarang-ngarang. Artinya Allah meniru Fir'aun. Bukan Fir'aun yang meniru Allah. Gimana sih kau? Salib tertua kau bilang salib Fir'aun. Nabi Muhammad ada itu tahun 610. Artinya Allah meniru salibnya Fir'aun. Prosesinya juga sama. Tangan dipotong bertimbal balik. Dipaku tidak tahu dipaku dari mana. Pahami dulu tuh Kores. Ya, kalau kau berbicara tentang Nabi Isa, dengarkan firman Tuhan, dengarkan sabda Nabi. Jangan kau tiru dongeng-dongeng yang dibuat si Ibnu Katsir. Bukakan hadisnya kalau ada itu mengenai Isa itu. Hebat kau Kores. Itu tafsir Ibnu Katsir. Sudah saya baca itu berkali-kali dan saya katakan Ibnu Katsir melebihi Allah SWT. Karena Allah SWT tidak pernah berfirman seperti yang diucapkan Ibnu Katsir. Bahkan Ibnu Katsir melebihi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak pernah bercerita seperti yang diucapkan Ibnu Katsir. Silakan Kores, kau buktikan kenapa Nabi Isa mau disalib. Silakan. Udah ya. Nah, ini Laya lagi-lagi tidak menjawab bantahan dari Kores gitu. Dia bilang dongeng. Menjawab apa? Saya tidak urusan menjawab. Sekarang saya urusan bertanya. Iya bertanya, cuma kan bantahan gua nggak dibahas tadi. Balik lagi kan tadi kan, malah buka yang baru gitu. Tadi kan udah gua jawab tuh, kenapa Nabi Isa itu mau dibunuh? Gua bilang dengki. Dan juga kedudukan itu dibahas nggak? Gue bilang ketika Yahudi itu dengki dibahas nggak? Dibantah nggak? Kan nggak kan? Sudah ku bahas. Itu kau baca dari tafsir Ibnu Katsir atas surah 4 157. Konteks. Makanya udah jangan dulu dipotong dong. Dari tadi gue nggak ngepotong loh. Kenapa motong-motong sih? Jangan sebentar, biar kau jangan membilang. Tadi bilang dongeng atau aneh-aneh. Gue tuh nggak apa ya? Gue tuh dengan mengosongkan diri, gue terima semua perkataan itu. Sabar aja. Sebentar. Tidak ada ku katakan dongeng. Kau tadi yang mengatakan dongeng. Kalau tidak enggak itu dongeng gitu. Kenapa lu mengimani dongeng? Loh, kan kalian gitu lah bilang. Sabar lah, biar gue jawab sekarang. Enggak, sebentar dulu Kores. Di dalam diskusi kalau sudah dijawab, jangan kau bilang nggak dijawab. Lucu. Apa sih? Biarkan tadi saja. Ya udah, apa yang dibahas mengenai Yahudi itu menentang dan mendurhakai Nabi Isa? Apa yang dijawab dari tadi? Gue nggak ada, nggak dengar gue. Hah, terdiam kan? Makanya diem, biar gue lanjut. Sebentar. Lain buka topik baru ini. Sebentar. Apa? Sebentar. Tafsir Ibnu Katsir yang kau baca tadi kan sudah kau akui dongeng. Titik. Gimana akui dongeng? Gue belum ngomong, kau udah diakui. Gue belum ngomong. Lo tadi kan aku tak ya, buktikan sekarang.
Itu Alay baru nanya, sekarang gue mau jawab ini. Al-Quran. Ya, silakan. Ya udah gitu. Kapan gue mengakui, gue belum waktunya menjawab, gimana sih? Oke, sekarang kita lihat ya, Ibnu Katsir. Pak Ali Ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nah, ini Ibnu Abbas yang tadi gue bilang khobar, perkataan sahabat. Nggak percaya ini perkataan sahabat? Nah, biografi Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di antara sahabat yang menjadi rujukan tafsir, bahkan imam di dalamnya memiliki hubungan dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ini adalah keponakannya Rasulullah. Gitu loh. Mau gimana mau dibilang dongeng? Nah, terus di sini nama dan nasab beliau, dia dari siapa? Abdullah bin Abbas, paman Nabi Muhammad bin Abdul Muthalib bin Hashim Al-Qurashi Al-Hashimi Al-Maki. Sementara ibu beliau bernama Ummu Al-Fadl. Nah, ini tuh anak pamannya Nabi gitu. Keponakannya Nabi dia itu. Nah, lihat nih, pelajaran dari wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Nih, perhatikan. Rasulullah SAW, beliau berpesan kepadaku, "Nak, aku ajarkan kepadamu beberapa perkara, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Jika hendak meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Dan jika mencari pertolongan, maka carilah kepada Allah. Ketahuilah bahwa seandainya semua orang bersatu padu ingin membantumu, maka hal tersebut tiada akan memberi manfaat kecuali sebatas apa yang Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka ingin mencelakaimu, niscaya tiada yang mampu mencelakaimu kecuali yang Allah tetapkan atasmu. Sungguh penah telah diangkat dan lembaran takdir telah mengering." Gitu. Apa ini artinya? Siapa namanya tadi? Ibnu Abbas ini adalah kepercayaan Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabat. Gitu. Masa mau dibilang dongeng? Tadi kan Lai sudah mengakui ya kalau di luar sana. Putus. Halo, putus. Suara nggak ada. Jatuhnya sepupu loh, bukan lagi sahabat, di atasnya itu loh. Masa mau dibilang dongeng? Jedar, selamat datang di kebenaran. Kan gitu ya. Inilah kenapa Islam itu sempurna. Kita tuh nggak perlu kitabnya Lairudi untuk menjelaskan Nabi Isa. Yang disalib diserupakan siapa? Gue jawab, Sarjis namanya. Jadi bagi kami umat muslim, kekristenan itu menyembah Sarjis Kristus gitu. Karena kami ada dalam Ibnu Katsir juga, dari Ibnu Abbas juga. Yang disalib itu namanya Sarjis. Gitu lah. Lalu kemudian dibilang salib meniru. Bukan meniru. Allah hanya membiarkan salib itu digunakan gitu. Nah, posisinya kalau salib menjadi logo yang bukan harusnya, contoh misalnya salib ini menjadi logo keimanan, itu baru musyrik. Salib itu apa asalnya? Hukuman. Ya udah dipakai sebagai hukuman, kelar perkara. Kan gitu. Belum lagi kalau kita lihat Kanaan, salibnya sangat mirip dengan keimanannya Lairudi. Makanya gue bilang jangan bilang menggenapi hukum Taurat. Kalian itu menggenapi hukumnya Romawi dan Kanaan jatuhnya. Berikutnya soal Ibnu Katsir dongeng udah terbantah. Itulah perbedaannya lah ya. Perkataan kami itu bisa langsung merujuk, menyambung kepada Rasulullah, menyambung kepada sahabat gitu. Berbeda dengan agama-agama lain yang kitabnya tiba-tiba ada, nggak tahu siapa yang nulis, nggak tahu ini datang dari siapa. Thank you lah. Silahkan. Oke, jawab. Ya. Bukan jawab dong, bertanya lagi dong. Ya, aku agak sangka dulu pernyataanmu. Saya kira kamu sudah ada kemajuan di dalam berdiskusi. Sampai detik ini tidak ada kemajuan. Saya minta tadi, mana ucapan Rasul mengenai peristiwa penyalipan Isa? Enggak, kau bisa kau temukan. Mana ucapan para sahabat mengenai Isa tadi? Enggak ada. Jelas-jelas kau baca tafsir itu, surah 4157, itulah yang diucapkan oleh Ibnu Katsir, sumbernya tidak jelas dari mana. Enggak jelas. Allah SWT tidak pernah berfirman. Rasul juga tidak pernah berkata-kata. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada? Oh, ini diambil dari anaknya Rasul. Anak Rasul udah mati semua yang laki-laki. Oh, diambil dari sepupunya, saudaranya. Ya, nabikan aja dia. Allah SWT tidak berfirman. Lantas dari mana dia tahu? Di surah apa tertulis? Tidak ada. Di hadis apa tertulis? Tidak tahu. Terus kau bilang si Sarji. Mana? Allah saja tidak ada berkata si Sarji. Kok bisa-bisa kau bilang lebih hebat dari Allah SWT? Itulah kehebatan kalian. Allah SWT di bawah kaki kalian. Allah tidak ada berkata si Sarji. Ujuk-ujuk kalian berkata si Sarji. Kenapa tidak langsung kau katakan saja Simon dari Kirene seperti kitab Basileis? Dia tidak disalib, itu bukan Yesus katanya, tetapi yang diserupakan. Kenapa enggak itu saja? Apakah itu satu kebetulan?
Basiledes mengatakan Injil tertua Basiledes lebih tua dari Al-Quran. Basiledes mengatakan Yesus tidak disalib, tetapi yang diserupakan itu namanya siapa? Simon dari Kirene. Atau Injil Barnabas saja buat. Yang mengatakan yang diserupakan itu Yudas. Lah, ujuk-ujuk di dalam Al-Quran tidak ada namanya, kalian bisa-bisa mengarang. Hebat sekali kalian melebihi Allah SWT. Sekarang mengenai salib. Allah membiarkan. Mana ada Allah membiarkan? Itu kan firman-Nya. Siapa yang menentang Allah akan disalib. Itu firman-Nya, bukan membiarkan, tapi hukum yang dijatuhkan oleh Allah. Di surah 5 ayat 33 tadi. Hukum yang ditetapkan oleh Allah. Pertanyaan saya. Apakah salib ke Allah SWT masih ada? Bukan tidak banyak orang menghujat Allah. Bukan tidak banyak orang menghujat Rasul. Dari zaman dulu sampai hari ini. Siapa yang disalib? Saya ingin tahu. Apakah dihapuskan salib itu? Karena tidak sesuai dengan hukum dunia. Oi, hukum Tuhan kok dihapus-hapuskan? Mengapa hukum pancung masih ada? Mengapa hukum rajam masih ada? Tetapi hukum salib Allah SWT kalian hapuskan dari muka bumi. Kenapa? Karena mirip dengan salib juga orang Kristen. Gak fair kalian. Hukum Tuhan kalian hapus-hapuskan. Apa hak kalian menghapuskan hukum Tuhan? Silakan jawab. Kenapa Nabi Isa mau disalib? Beri saya bukti otentik, terutama dari firman Allah. Silakan. Udah lah ini ya kawan-kawan. Nah, seperti biasa tidak bisa menjawab bantahan dari Kores gitu. Udah dibilang mana itu alasan kenapa Nabi Isa disalib. Udah gua bawain dari Ibnu Abbas yang terangkum dan terredaksi di dalam kitabnya Ibnu Katsir gitu. Ibnu Abbas itu lihat lagi, kita pelajari lagi di sini ya. Ini haditsnya. Nah nih. Ini dari Nabi ya. Aku ajarkan kepadamu beberapa perkara. Itu pertama. Lihat itu Ibnu Abbas. Lalu yang kedua, lihat nih. Didoakan langsung oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, pahamkanlah ia akan agama dan ajarilah ia tafsir. Tafsir yang dipakai Ibnu Abbas ini langsung dari Allah. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad nomor 2879. Nah ini juga orang yang paling paham tentang Al-Quran adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tafsir Ibnu Katsir 1 nomor 13. Jedar, selamat datang di kebenaran. Makanya dibantah aja itu gitu. Kalau enggak ya akui jujur. Oh ternyata ada, maaf ya Kores, gua kira pertanyaan gua ini hebat gitu. Kan gitu bisa. Tinggal jujur aja. Udah terjawab soalnya gitu. Udah terjawab soalnya. Yahudi itu dengki, Yahudi itu ingin mendustai Nabi Isa. Makanya dia nggak ada dalam Islam salib jadi logo keimanan, nggak ada. Salib hanya jadi hukuman. Kenapa belum ada yang dihukum salib? Karena belum ada yang sampai sana, belum ada yang setara ke sana. Semua pelanggaran yang dilakukan kelar perkara gitu loh. Nah berikutnya soal apa ya? Yang dibahas tadi soal Injil Basilides sama Injil Apokrifa. Buat kami umat Islam, Injil Apokrif bukan Tuhan yang berfirman. Putus. Cerita-cerita Yesus yang datang itu dari manusia. Oh iya, gue tutup dulu kamera deh. Cek. Sekarang gimana? Udah bagus belum sinyal? Bagus. Oke. Nah ini gue kasih tahu dulu ya. Tadi yang dibahas soal Injil Basilides dan Injil Apokrifa. Buat kami umat Muslim, ini nggak jauh beda dengan Injil kanonik. Yang ngomong semuanya manusia. Nggak ada Allah Bapa menjelaskan Yesus sama sekali. Nggak ada di sana gitu. Nah sekarang dengan Ibnu Abbas itu jauh lebih mulia dan jauh lebih otentik dari Ibnu Abbas ceritanya. Kenapa? Karena Ibnu Abbas dapat otoritas langsung dari Nabi. Sedangkan Apokrifa, Basilides, Injil Thomas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini siapa? Gitu. Itu cerita-cerita baru ada abad keempat, cuma berbeda 200 tahun dengan Islam. Jangan paksa kami untuk membenarkan kisah-kisah orang abad keempat yang sok tahu tentang cerita di abad pertama. Jangan paksakan lah, tewasnya di situ. Gitu loh. Makanya Ibnu Abbas itu udah paling keren.
Mohon paling maaf keren cuma dia itu. ngingetin. Mohon maaf Ya. cuma nginget tadi ada janji potong kuping, iris kuping. Mohon maaf cuma ngingetin. Lanjut. Saya akan Ya. iris, saya akan iris. Ya silakan potong kuping lah, karena udah didapat ya di sini ya. Ini perkataan sahabat, ini bukan dongeng dan alasannya sudah ada lah ya. Dibilangnya apa, Yahudi itu dengki kepada Nabi Isa. Silakan potong kuping lah. Sudah, ku jawab lagi ya. Tunggu sebentar. Ya Kecil silakan. suaranya bang, sekecil suaranya bang. Siap. Tes sudah. Udah Dah, besar? dah. Matikan dulu suaramu Kores, biar suaraku besar. Tes, oke, ku jawab. Kores, lagi-lagi kau berbohong kepada publik, Kores. Kenapa ku bilang? Aduh, sebentar. Kenapa ku bilang kau berbohong kepada publik? Alatku nih. Tunggu Kores. Cepat. Sabarlah kau, gak punya sabar kau. Kau. Lagi-lagi kau berbohong kepada publik, Kores. Kau bilang Ibnu Abbas itu mendapat wahyu dari Tuhan, berarti dia nabi. Sementara nabi terakhir itu adalah Muhammad. Kok sekarang kau mengatakan itu dari Tuhan? Mana ada Tuhan menurunkan tafsir? Dari mana pengetahuan kau Tuhan menurunkan kitab tafsir kepada Ibnu Abbas? Aduh, nggak ngerti aku, kalian nggak paham ilmu Islam. Oke, sekarang aku bukakan surah An-Nisa yang kau tafsirkan itu. Kubalikkan, tolong gambarku nanti dibesarkan ya. Kubalikkan kameraku dulu. Nah ini, iya, simpan. Ibnu Abbasnya aja pun tidak kau tunjukkan mana ya di tafsir yang di mana Ibnu Abbas bicara. Mana ada bicara Ibnu Abbas seperti ini? Ya, maksudnya orang-orang yang dirinya mengakui kedua kita bunuh ini segala macam ini ya. Tersebutlah bahwa di antara kisah mengenai orang Yahudi ini tersebutlah sebuah cerita yang bukan berasal dari Tuhan dan bukan berasal dari Nabi. Kok kau akui Ibnu Abbas dapat wahyu dari Tuhan yang memberi tafsir? Baru tahu aku ada Tuhan menurunkan kitab tafsir. Entah aku yang goblok atau kau yang goblok, kan lawak. Semoga ladang Allah murka kemarahan dan sisanya menimpa mereka, yaitu ketika Allah mengutus Isa putra Maryam dengan membawa buku putih-putihnya. Mana ada sini sumbernya mana? Yang benar aja kau. Mereka masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damaskus. Secatatan sejarah dunia aja nggak ada ini. Mana Raja Damaskus? Kau saja tadi mengaku yang menjajah Romawi. Mendengar laporan tersebut, Raja murka. Ngarang kau, udah kubilang kalau bisa ada firman Tuhan atau sabda Nabi seperti ini, ku iris telingaku. Kau kira aku main-main? Waktu debat live aja muka ketemu muka, ku tantang mau kau ginta. Jika kau bisa nemukan ayatnya, detik kau nemukan aku mualaf, siapkan tempat. Sang debater tidak pernah mencabut kata-katanya. Mana? Gak ada. Apa yang mau kau pamerkan sama aku? Gak ada. Setelah itu kau mengenai salib. Kan sudah kubuka surah tadi itu, surah 5. Kita buka surah 5. Ini kalian hilangkan hukum salib dari Allah SWT. Allah SWT tidak pernah membatalkan ini. Surah 5 ayat 55. Gimana sih kalian suka-suka hati kalian? Nah ini. Sesungguhnya, sebentar, sorry. Surah berapa tadi? 5 ayat 30, berapa tadi ya? 33, sorry. Ini 5:33, kelewatan banyak. Ini. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kok kau bilang belum ada orang sampai ke sini? Buktinya sejarah dunia mengatakan, bahkan di Arab, orang yang menghina Allah dan Rasulnya dipenggal. Itu keliru, harusnya disalib. Dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Udah? Atau dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Ini hukum Allah ini. Atau diasingkan ke tempat kediamannya. Dari ke tempat kediaman yang demikian itu kehinaan bagi mereka. Mana hukum ini sekarang? Siapa memusnahkan ini? Hebat kali kalian bisa memusnahkan hukum Tuhan. Dan ini turun pada zaman Nabi Muhammad. Artinya 610 sampai 633. Otoritas siapa menghapus hukum salib Tuhan ini? Otoritas siapa? Kau jawab itu ya.
Sehingga hari ini hukum salib Allah SWT bisa hilang dari muka bumi. Apa yang mau dijaga? Katanya dijaga isi Al-Quran. Ini isi Al-Quran loh ini. Hukum-hukum itu harus diterapkan. Itu maksudnya dijaga. Jangan tulisannya aja dijaga. Isinya dijaga dong. Hukum-hukum itu. Oke? Karena waktu sudah 1 jam. Kau bicara terakhir. Aku tidak menjawab. Silakan. Kita berbagi waktu 30 menit aja. Kulanjutkan pun itu tidak akan bisa kau menjawab. Silakan. Mas Kores. Kores. Ini tuh. Audien bisa bertanya nggak? Udah pergi dia Kores. Audien bisa bertanya nggak? Cek 1 2 3. Aduh, baru dinaikin. Maaf ya. Ya, kita jawab ya. Kita jawab. Ini pertanyaan sudah mulai. Terakhir aku tidak. Kau jawab terakhir, aku tidak membantah. Kita tutup siaran ini karena pas kita udah berbagi waktu 30 menit. Silakan. Oke, cakep. Iya, jadi gitu ya kawannya. Lai Rudi ujung-ujungnya apa? Dia hanya bisa mengulang dan mengulang gitu loh. Udah dijawab ini Ibnu Abbas, dibilang itu bukan dari Ibnu Abbas. Loh, baca di mana? Baca di tafsir Ibnu Katsir mana itu bisa nggak ada? Ini kan bisa dibaca di sini. Nah, ini ya. Nih. Ali Ibnu Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Nanti nyambung sampai ke bawah ini gitu. Ini Ibnu Abbas. Dibilang nggak ada. Lai jangan bohong-bohong gitu, Lai. Lu lawan Kores. Kores itu raja data dan semua data bisa dicek secara murah gratis di zaman digital ini gitu. Tinggal ini utang potong kopingnya gitu. Dan gua nggak pernah bilang wahyu dari Tuhan. Gua bilang di sini dalam haditsnya, baca di sini. Didoakan langsung oleh Rasulullah SAW, ya Allah pahamkanlah ia akan agama dan ajarilah ia tafsir, bukan wahyu. Allah mengajarkan ia tafsir. Ngasihnya bagaimana? Ya diberi pemahaman, diberi ilmu supaya mudah mendapatkan. Doa ini dijabah gitu. Doa ini dijabah Allah sehingga apa? Dia bisa menceritakan kisah-kisah terdahulu. Karena apa? Karena ada hadis ini. Allah mengajarkan ia tafsir, bukan wahyu. Gitu loh. Jadi nggak usah lah putar-putar perkataan, mencoba kabur dari apa yang gua katakan ketika data semua udah ada gitu. Apa yang dikatakan Ibnu Abbas jauh lebih otentik dan terpercaya daripada Injil apokrifa apalagi kanonik gitu. Karena apokrifa dan kanonik nggak tahu siapa yang nulis dan itu abadnya 300 sampai 700 tahun setelah Yesus naik ke langit atau Nabi Isa alaihissalam naik ke langit gitu. Dan itu nggak ada otoritasnya siapa yang ngomong ya. Sebentar. Apa? Biar ilmu kupanya, Ibnu Abbas ini lahirnya kapan? Apakah lebih dahulu daripada Injil apokrifa atau sesudah jauh? Silakan. Tergantung. Kenapa sih kok gue di ini gue Loh kok kena ban lagi dia? Bentar. Itu maunya Kores udah. Kores kalau itu jangan ujiin data lagi Kores. Udah. Jadi itu akibat itu tadi. Gara gantung tadi terakhir itu. Kores. Iya udah datanya Kores datanya. Karena waktumu tinggal terakhir menghujat aja. Gak usah data, menghujat aja terakhir. Biasanya kan kalian gitu. Oke lah kawan-kawannya, aku cukup sekian karena ada mau kerjaan, aku hidupkan mesin. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa. Kalian punya nabi baru yang sesudah Nabi Muhammad diturunkan tafsir tadi, kitab tafsir namanya. Siapa namanya? Ibnu Abbas. Nabi baru kalian Ibnu Abbas. Sampai jumpa.